Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah atas karunia dan nikmatnya hingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk bisa bersilaturahim dalam ikhtiar kita thalabul ilmi. Sesuatu yang harus kita maknai bahwa inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena seseorang yang ingin kehidupannya baik, maka dia harus mengawali dengan agamanya baik. Ketika seseorang agamanya baik, maka dia akan mengikhtiarkan dirinya untuk terus memperbaiki diri bagaimana agar ibadahnya menjadi baik. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita syukuri kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan atas teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah jadikan atas kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari agar keberkahan bertambah terlimpah curah atas kita semua, kita awali kajian kita ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ingin dan perlu saya sampaikan bahwa sedianya sore hari ini adalah beliau Ustadz Ahmad Riyad Al-Hafidh yang mengisi kajian, akan tapi beliau tadi pagi mengabarkan kepada kami beliau berhalangan hadir. Maka kemudian oleh PJ Sosial dan Dakwah Habibuna Yasir Arafat menunjuk saya untuk menggantikan beliau. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, semoga bertemunya kita yang mungkin kebetulan menurut kita, tapi sejatinya tidak ada yang kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah skenario Allah yang kemudian kita belajar bagaimana agar kita bisa ridho. Kita belajar bagaimana agar kita bisa menerima. Seringkali kehidupan kita tidak sesuai yang kita rencanakan, yang kita inginkan. Ada kalanya berubah. Bahkan berubahnya tidak hanya berubah geser dikit, tapi berubahnya 180 derajat. Tapi inilah kehidupan yang terus harus kita berusaha untuk husnudon kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang sedang Allah persiapkan untuk kita. Maka inilah yang barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita sesuatu yang terbaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, di pertemuan yang mungkin 1 bulan yang lalu kita telah sama-sama membahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah resep agar kita mendapatkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai dengan kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi nyaman dan damai. Maka mengingatkan kembali dari apa yang telah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharuskan kita untuk mengingat Allah, untuk berzikir itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan kita khusyuk menghadapkan diri di dalam tempat ibadah yang biasa kita lakukan. Apakah itu musola, apakah masjid, apakah mihrab tempat kita beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebebasan untuk mengingatnya dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, bahkan dalam keadaan kita berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi boleh kita mengingat Allah, melafadzkan kalimat thayyibah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin juga kita telah mengetahui bahwa zikir yang kemudian akan menggugah hati kita, zikir yang akan memberikan atau mengantarkan kepada kesadaran diri kita, adalah zikir yang diikuti dengan pikir. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakurlah dengan apa yang Allah ciptakan di langit dan apa yang Allah ciptakan di bumi. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan sisi yang kemudian telah menjadi sebuah penegasan, di mana kebanyakan ulama zaman dulu mereka itu mengatakan dan mengajarkan bahwa tafakur itu, berpikir itu ibarat pelita hati, sehingga dapat terlihat dengan jelas mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Maka ketika kita hanya menjadikan zikir itu sebatas lisan kita, tidak kemudian masuk dalam ranah pikiran kita, bahkan hati kita, maka kita hanya mendapatkan ritualitas, bukan spiritualitas. Padahal agama adalah mengajak setiap penganutnya untuk mendapatkan spiritualitas. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat yang tadi saya bahas atau saya sampaikan sekilas, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-191, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Imam Nawawi Al-Bandani, beliau merumuskan hasil dari apa yang disampaikan oleh para ulama sejaman beliau maupun sebelum beliau, bahwa beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya Kasifatus Saja, di mana ada 5 cara seseorang bisa memilih salah satu di antaranya atau bisa melakukan semuanya, yaitu 5 cara untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kemudian betul-betul menghadirkan hati kita, menghadirkan seluruh jiwa dan raga kita di momentum yang berbahagia ini, bahwa tafakur yang memungkinkan
untuk bisa segera kita lakukan adalah tafakur dengan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan keajaiban seluruh ciptaan Allah dengan mengamati keindahan panorama alam. Gunung yang menjulang dengan gagahnya, langit tanpa tiang yang begitu megahnya, lautan yang membentang berkilauan yang begitu mewahnya, sungai dengan bebatuan dan tanaman hutan yang begitu indahnya, bahkan aneka ikan, burung dan alam yang menakjubkan. Itu mestinya akan mudah kita gunakan untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan organ diri kita, ya, serta panca indera kita yang tak kalah mewahnya dari alam semesta yang biasa kita lihat di sekeliling kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20 dan ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka melalui ayat ini kita bisa mentafakuri ayat kauliyah dan ayat kauniyah sekaligus. Ayat yang tertulis di dalam Al-Quran dan ayat yang tidak tertulis, berupa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat manakala kita mampu mentafakurinya. Sebagai contoh, Ka'bah misalkan, itu adalah bagian dari fenomena alam, bagian dari sisi penciptaan yang mungkin tidak mudah dipahami ketika kita hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Ketika kita memandangnya hanya dari sisi bentuk fisiknya saja. Maka mari coba kita renungkan sejenak. Di tengah padang pasir yang sangat gersang, di kota yang dulu tidak dikenal dunia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan titik awal arah seluruh umat manusia. Sebuah bangunan yang sederhana, tapi dari situ jutaan kepala menunduk 5 kali sehari minimal. Bagi orang-orang yang yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ia berserah diri kepadanya. 5 kali ia menghadapkan dirinya ke arah yang Allah ciptakan ribuan tahun silam. Dari situ doa-doa mengalir, tangisan pecah, dan cinta kepada Allah menemukan bentuknya yang paling nyata. Maka apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah petunjuk dari Sang Maha Kuasa, dari Sang Maha Pencipta, bahwa Allah tidak membutuhkan kemewahan untuk menunjukkan kemuliaannya. Yang Allah inginkan atas kita adalah ketaatan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah adalah simbol kesatuan jiwa. Setiap kita bisa berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, berbeda budayanya, berbeda latar belakangnya, tapi saat menghadap Ka'bah, semua perbedaan itu luluh. Kita jadi satu arah, satu kiblat, yaitu satu sujud dan rukuk kita. Dan ini bukan hanya persoalan ritual, tapi ini adalah pelajaran yang sangat berharga,
kalau arah hidup kita berbeda-beda, kita akan saling berbenturan. Tapi kalau kiblatnya satu, arahnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sama, kita akan mudah bersatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insight seperti ini sekali lagi tidak akan bisa kita temui dengan kita hanya melihat dari sisi lahiriahnya. Akan tapi ketika kemudian kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung, untuk memikirkan, atau untuk mentafakuri apa yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan, maka kita akan menemukan tidak ada satupun yang lewat dalam kehidupan kita yang itu tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki hikmah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjidil Haram adalah zona yang tidak terbantahkan. Di tempat itulah manusia menanggalkan semua status sosialnya. Karena apa kira-kira? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersisa hanyalah ketundukan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersisa adalah kepatuhan. Masjidil Haram mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa yang membuat kita mulia adalah bukan pakaian, bukan jabatan, bukan sesuatu yang melekat karena keduniawian, tapi seberapa dalam kita sujud dalam kesunyian. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kemuliaan seseorang itu hanya ditentukan seberapa dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah juga tempat dilaksanakannya tawaf, gerakan jiwa yang mengelilingi karena cinta. Kenapa kita mengelilingi Ka'bah berulang-ulang dalam satu kegiatan umroh atau haji, atau mungkin hanya sekedar tawaf? Maka tidak cukup satu kali, tidak cukup juga 3 kali, harus diulang berputarnya itu sebanyak 7 kali. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, karena begitulah cinta itu bekerja. Ia tidak statis, ia berputar, ia bergerak, dan Ka'bah adalah pusatnya. Dan kita, para pecinta yang terus mencari kedekatan, mestinya kita menjadikan tawaf itu sebagai sebuah pelajaran bahwa tawaf itu bukan sekedar jalan kaki, akan tapi bisa jadi itu adalah tarian rohani, simbol bahwa kita harus mengorbit, berputar pada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak membutuhkan kita. Bapak Ibu sekalian, sejauh apapun diri kita, sebusuk apapun diri kita, tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kitalah yang butuh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, seandainya semua makhluknya Allah, atau dalam hadis itu semua manusia dan jin menjadi orang yang taat seperti taatnya orang yang paling taat dari awal diciptakannya manusia dan jin hingga kemudian berakhirnya dunia ini, maka sedikit pun tidak akan menaikkan kemuliaan Allah. Dan begitu pula sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin dari awal diciptakannya sampai kemudian selesai dunia ini
menjadi makhluk yang paling durjana, sebagaimana manusia dan jin yang paling durjana, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membutuhkan Allah itu kita, sementara Allah tidak membutuhkan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawaf mengajarkan kepada kita bahwa sejauh apapun kita meninggalkan tanah kelahiran kita, maka kita tetap harus berputar mengelilingi Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam rukuk kita, atau bahkan dalam tawaf kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu berada di dalam lingkungan Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram kita dilarang keras untuk membunuh. Dilarang keras untuk sekedar mencabut pohon atau bahkan sekedar menyakiti binatang. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita satu bentuk peradaban yang paling luhur, satu bentuk peradaban yang paling mulia, bahwa kedamaian adalah fitrah sejati manusia. Kedamaian adalah fitrahnya tempat sujud kita. Maka siapa yang suka menyakiti, dia belum benar-benar mengerti tentang esensi dari sebuah pengabdian, esensi dari sebuah peribadatan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, saat kita sudah memakai pakaian ihram, bahkan kita belum berada di lingkungan Masjidil Haram, ya. Kita masih di luar tanah haram, bahkan kita sudah diminta untuk memakai pakaian ihram, dan kemudian saat itu kita sudah tidak boleh sekedar berkata kasar, ya. Atau bahkan kemudian sekedar mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain itu tersinggung, tidak boleh. Itu akan membuat batal ibadah umroh kita, dan harus mengulangi kembali untuk melakukan mikot di tempat mikot yang disyariatkan. Maka tanah haram mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang mengharapkan ridho, cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ia akan terus berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, Ka'bah, bangunan kotak, bangunan kubus itu, ya, itu juga bisa menggambarkan kepada kita bahwa di sanalah titik nol bagi peradaban seluruh manusia. Meskipun kemudian bisa jadi kalau di negeri kita titik nol itu ada di IKN sana, ya. Tapi di IKN tidak membawa manfaat, bukan tidak membawa manfaat, tidak membawa makna sedalam apa yang telah Allah sematkan di dalam Ka'bah. Meskipun secara bangunan IKN mungkin lebih mewah, akan tapi Ka'bah itu betul-betul menjadi titik nol bagi kehidupan semua manusia. Tidak berbatas teritorial, tidak mengenal suku bangsa. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, ia tidak meminta popularitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak meminta agar anak cucunya dipuja dan dimuliakan oleh manusia, tidak. Tapi yang diminta, yang dikatakan oleh Nabi yang mulia itu adalah Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Itulah sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa mentalitas orang yang besar bekerjanya diam-diam. Yang diharapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan tepuk tangan, bukan sanjungan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nabi Ibrahim betul-betul mengajarkan kepada kita
bahwa seseorang yang ingin mendapatkan kebesaran, ingin mendapatkan kemuliaan, maka ia harus merapat kepada zat yang maha mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita yang belum pernah sampai ke Masjidil Haram, ya. Mungkin bagi kita yang belum pernah berdiri di depan Ka'bah atau di samping Ka'bah. Mungkin bagi kita yang belum pernah menjejakkan kaki kita di Masjidil Haram, kita akan sulit untuk mendapatkan insight, sulit untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian benar-benar nancep di dalam hati kita. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun katakanlah ada orang yang sudah 2 kali, 4 kali, bahkan lebih dari itu sampai ke sana, kalau kemudian ia datang ke sana hanya hadir secara fisiknya, lahiriahnya saja, maka dia tidak akan ketemu. Dia tidak akan ketemu dengan kesadaran itu. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa meskipun kita belum pernah sampai ke sana, tapi kita bisa belajar satu hal dari orang yang pernah sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelajaran itu adalah hati yang bersih itu bisa mencium Ka'bah, bisa merasakan dahsyatnya aura tanah suci itu meskipun dari tempat yang jauh. Akan tetapi hati yang kotor akan tetap kering walaupun sujud di depan Ka'bah, walaupun sujud di dalam Hijr Ismail, walaupun sujud di belakang makom Ibrahim, dia tetap akan kering hatinya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita periksa, yang harus kita lihat diri kita adalah memang kiblat kita sudah lurus. Karena saya yakin bahwa setiap kita sholat tidak mungkin kita menghadap ke arah selain kiblat, selain ke arah Ka'bah, tidak mungkin. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita juga sudah meluruskan, mengarahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tanda tanya besar bagi kita. Bisa jadi sholat kita sudah tepat waktu, tapi apakah cinta kita masih berputar mengelilingi dunia? Kembali ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus terus kita upayakan untuk kemudian kita mendapatkan sebuah posisi di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui tafakkur itu adalah sarana yang sangat memungkinkan agar hati kita, jiwa kita mendapatkan rasa dekat itu, karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada jauh dari diri kita. Memang kalau kemudian Allah memberikan kepada kita rezeki untuk sampai ke tanah suci, sangat terbuka peluang bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang bisa jadi tidak bisa kita rasakan di tanah air kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara Bapak Ibu yang sudah rindu untuk sampai ke tanah suci? Coba diangkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Siapakah di antara Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang sudah sangat rindu untuk sampai ke Baitullah? Siapa coba? Masya Allah, semuanya ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan yang baik ini saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua, semoga
Kita semua dipanggil ke rumahnya, ke Baitullah yang mulia, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai kekasih yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas rindu kita dengan undangan terbaik, bukan hanya ke Ka'bah, akan tapi Allah undang ke dalam majelis rahmatnya di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang boleh rindu, karena memang rindu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tapi pertanyaannya, rindu kepada siapa? Rindu kemana? Itulah yang kemudian mari sama kita jawab dengan kesadaran diri kita. Karena ketika kerinduan kita tempatkan tidak pada tempatnya, maka itu akan menjerumuskan dan menghancurkan diri kita. Tapi kalau kerinduan itu kita tempatkan di tempat yang semestinya, maka itulah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tafakur yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Maka kita akan lanjutkan cara yang kedua, bagaimana Imam Nawawi mengajarkan kepada kita bertafakur untuk menjadikan kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menyampaikan bahwa tafakur yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita merenungkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan nikmatnya Allah? Ada? Enggak ada. Semuanya sudah merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sesuatu yang sangat bisa kita lakukan. Kita bertafakur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang semua orang pasti bisa melakukannya, karena setiap kita telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi nikmatnya Allah itu bukan sekedar menghitung karunia yang tampak, tetapi menyadari kedalaman kasih sayangnya yang meliputi segala hal di dalam kehidupan ini. Misalkan nikmat hidup, kira-kira kita bisa mengikuti kajian ini karena adalah bahwa kita masih hidup. Kalau seandainya Allah telah menghabiskan waktu hidup kita, maka kita tidak akan bisa bersama-sama di tempat ini. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, udara yang kita hirup, detak jantung yang tidak pernah berhenti, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan melihat, kemampuan meraba dan seterusnya, itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang mewah Bapak Ibu sekalian, nikmat yang mahal. Betapa tidak sedikit orang yang masih Allah berikan kehidupan, tapi dia sudah tidak bisa melakukan sebagaimana yang bisa kita lakukan. Maka kehidupan dan kemampuan kita untuk bisa menjadikan panca indera kita berfungsi sebagaimana mestinya, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, petunjuk hidup yang membawa kepada kita kepada kedamaian, ketenangan. Kemudian nikmat spiritual, nikmat emosional, kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan kedamaian, kita bisa merasakan sebuah impian dan harapan yang tumbuh dari efek kita berinteraksi, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita
rasakan, nikmat yang tidak bisa kita ungkapkan, ya. Nikmat yang tersembunyi. Mungkin selama ini kita juga tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita perlindungan agar kita terhindar dari bahaya, agar kita tidak mendapatkan malapetaka. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi itu terjadi dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat kepada diri kita. Maka bertafakur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan mengajak kita untuk tidak hanya melihat apa yang kita miliki, tapi siapa yang memberikan dan mengapa kita layak menerimanya. Karena seberat, sebanyak, sebesar apapun ikhtiar kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan sesuatu yang kita ikhtiar itu hadir dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah sampai di dalam kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama berusaha untuk menyadarkan diri kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah atas anugerah, rahmat dan cintanya kepada kita. Dan mengapa kita mendapatkan kesempatan untuk menerima nikmatnya itu adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita ahli maksiat, tapi Allah tetap memberikan. Bahkan bisa jadi kita ahli ibadah, tapi justru Allah menjauhkan. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu untuk bertafakur, berzikir yang diikuti dengan tafakur, kita akan menjadi orang yang mudah ridho dengan apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tafakur juga akan bisa melahirkan mahabbah Bapak Ibu sekalian. Tafakur juga akan bisa melahirkan kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang merenungi nikmat-nikmatnya Allah dengan hati yang tunduk, ya, hati yang halus, hati yang lembut dan akal yang jernih, maka ia akan tumbuh rasa kagum terhadap kemurahan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang kemudian merenungkan nikmat-nikmatnya itu dengan hati yang bersih, ya, maka kemudian akan tumbuh dalam dirinya rasa syukur yang sangat mendalam, bukan hanya dalam ucapan tetapi dalam sikap hidup. Karena syukur itu adalah sejatinya adalah bagaimana membawa seluruh nikmat Allah itu untuk menjadikan sarana menjalani kehidupan. Sehingga tidak cukup dengan hamdalah, tapi syukur itu adalah dengan perilaku. Meskipun hamdalah adalah pintu awal seseorang untuk kemudian bisa membawa seluruh jiwa dan raganya menjadi abdan syakuro. Dan ketika seseorang sudah kemudian benar-benar dengan hati dan pikiran yang jernih, maka dia akan tumbuh rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi kepada dirinya tanpa pamrih apapun. Maka kita diajari oleh Allah, kalau kita memberikan kepada saudara kita, kepada sesama kita, maka mestinya kita juga tanpa pamrih apapun, meskipun sekedar hanya mengharapkan ucapan terima kasih. Seringkali kita merasa agak sedikit gimana ketika ada orang yang sudah kita bantu, ada orang yang sudah kita beri, terima kasih saja tidak. Maka mungkin dalam hati kita mengatakan, wong kok ora iso matur nuwun, gitu ya. Orang kok tidak bisa terima kasih. Maka sekedar hanya itu tidak perlu kita lakukan. Karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kepada kita, Allah tidak butuh terima kasih dari kita. Yang butuh terima kasih itu kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi sudah masuk waktu maghrib, nih sudah terdengar beberapa murotal berbunyi. Maka sebelum saya akhiri, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tafakur dengan
nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, ini juga akan menghadirkan mahabbah, menghadirkan cinta yang kemudian akan melahirkan kerinduan untuk selalu dekat kepadanya melalui ibadah dan melalui zikir-zikir kita. Juga akan melahirkan ketaatan dan kelembutan di dalam diri kita, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena mengharapkan cinta dan karena wujud dari cinta. Dan mahabbah itu juga akan menghadirkan kepada kita keinginan untuk terus menjadi hamba yang terus berbenah, terus menjadi baik sebagai bentuk balasan atas cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dua cara kita bertafakur untuk mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kenyamanan hati kita, ini bisa mulai kita praktekkan. Yang pertama dengan cara kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua dengan merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita. Maka dengan dua cara ini kita akan sudah mulai bisa merasakan bagaimana damai di dalam hidup ini. Karena ketika kita sudah merasakan itu, hati kita akan ridho, hati kita akan menerima. Bahasa Jawanya hati kita semeleh, Bapak Ibu sekalian. Dan hati yang semeleh, hati yang ridho, hati yang menerima, itulah pangkal utama datangnya kedamaian, pangkal utama datangnya ketentraman, pangkal utama datangnya ketenangan. Maka ala bizikrillahi tatmainul qulub. Maka mari Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang kita lanjutkan dengan bertafakur itu tidak hanya pada saat kita duduk bersimpuh di masjid, di musola atau di tempat biasa kita melaksanakan sholat, tapi bisa kita laksanakan sambil berdiri juga sambil berbaring. Karena alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sebagian besar kita tidak mudah untuk kemudian berzikir dan bertafakur dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan berbaring. Ya. Akan tapi ketika kita mulai melakukan, maka kita akan mendapatkan pengalaman. Dan pengalaman itu adalah sarana kita untuk terus berbenah, untuk terus melatih diri kita. Karena sejatinya Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bahwa beliau SAW terus mengasah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Maka ketika kita bisa memanfaatkan momentum itu, maka pada saat kita berdiri, bahkan pada saat kita berbaring, kita akan bisa merasakan kedamaian itu, kita akan bisa merasakan kedekatan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir sesi di kesempatan yang baik ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikhtiarkan untuk betul-betul menghadirkan rasa itu, menghadirkan spirit itu, menghadirkan jiwa kita agar kemudian kita mulai merasakan ketenangan, mulai merasakan kedamaian itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali doa kita dengan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kita ucapkan dengan kesadaran, kita ucapkan dengan sepenuh penghayatan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum
ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Ahadu ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulughil maram miraran ya Allah marratan ba'da marratin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana warzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil haqqi ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.